Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum 3 Newton. Oke, langsung saja. Hukum 3 Newton yaitu seperti yang kita ketahui, ketika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya yang sama besar kepada benda pertama, namun berlawanan arah. Hal ini dinyatakan oleh Newton dengan hukum 3 Newtonnya, atau secara matematis hubungan gaya aksi dan gaya reaksi secara vektor dinyatakan F aksi sama dengan minus F reaksi. Maksud dari minus ini perlu kita ketahui bahwa tanda minus atau tanda negatif di sini artinya kedua gaya pasangan aksi reaksi berlawanan arah, sehingga ketika kita jumlahkan maka kedua gaya tersebut akan menghasilkan 0. Oke, kemudian di sini perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi muncul secara bersamaan. Tidak ada yang mendahului yang lainnya. Kemudian pemakaian istilah gaya aksi dan gaya reaksi pun dapat dipertukarkan pada kedua gaya yang merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Kemudian ada 4 ciri yang dimiliki dua gaya yang merupakan pasangan gaya aksi reaksi, yaitu yang pertama, bekerja pada dua benda yang berbeda, kemudian berlawanan arah, kemudian sama besar, dan yang terakhir terletak pada suatu garis lurus. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 1. Oke, jadi perhatikan gambar di atas atau perhatikan gambar ini. Apakah gaya N dan gaya W ini merupakan pasangan aksi reaksi? Jadi perlu saya jelaskan sedikit. Gaya N ini merupakan gaya normal yang arahnya ke atas, sedangkan W ini merupakan gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi yang ditanyakan apakah N dan W ini merupakan pasangan aksi dan reaksi. Mari kita lihat penjelasan dari contoh soal nomor 1. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa sekilas tampak jawabannya ini, gambar ini bisa dikatakan pasangan aksi reaksi karena besar kedua gaya tersebut sama dan arahnya berlawanan, dimana untuk syarat dia bisa dikatakan pasangan aksi reaksi itu ada 4 syarat, dimana untuk gambar ini sudah mewakili 2, yaitu besar kedua gaya tersebut sama dan arahnya berlawanan. Selain itu, kedua gaya tersebut juga segaris melalui pusat massa. Hanya saja pada gaya N dan W tidak dibuat tepat segaris dengan menunjukkan titik tangkap kedua gaya. Ada satu syarat yang tidak dipenuhi oleh N dan W jika merupakan pasangan gaya aksi reaksi, yaitu syarat pertama, kedua gaya tersebut bekerja pada suatu benda yang sama, yaitu balok. Jika demikian, mana pasangan dari masing-masing gaya tersebut? Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa contoh soal nomor 1 ini atau contoh gambar ini dia belum bisa dikatakan pasangan aksi reaksi karena belum memenuhi keempat syarat dari aksi reaksi yang saya jelaskan. Oke, jadi ini adalah 4 syarat dia bisa dikatakan pasangan aksi reaksi, sementara pada gambar nomor 1 dia tidak memenuhi keempat syarat ini. Hanya saja dia berlawanan arah, besarnya sama, kemudian terletak pada satu garis lurus. Jadi dia tidak memenuhi satu syarat, yaitu bekerja pada dua benda yang berbeda. Sedangkan untuk gambar yang nomor 1 itu dia hanya bekerja pada satu benda saja, yaitu hanya satu balok. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 2. Oke, jadi sekarang perhatikan gambar ini atau perhatikan gambar di samping yang mana merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Jadi ditanyakan di sini yang mana merupakan pasangan aksi reaksi dari gambar ini. Oke, jadi mari kita simak atau kita lihat penjelasan berikut. Oke, jadi sekarang sudah bisa kita simpulkan ya bahwa pasangan untuk yang N adalah N aksen, pasangan
N adalah N aksen dan pasangan W adalah W aksen. Di mana gaya N aksen adalah gaya normal yang dikerjakan oleh balok ke lantai. Kemudian sebaliknya, di mana gaya N adalah gaya normal yang dikerjakan oleh lantai ke balok. Selama ini gaya normal tersebut tidak pernah disertakan. Oke, hal ini karena sistemnya adalah balok, maka gaya-gaya yang dibahas hanya yang bekerja pada balok saja. Jadi yang dibahas ini hanya gaya-gaya yang bekerja yang berada pada balok ini. Sementara itu, W aksen adalah gaya tarik. Ini W aksen adalah gaya tarik, ini pusat bumi atau gaya gravitasi yang dialami oleh bumi yang ditimbulkan oleh balok. Jadi kalau W aksen adalah gaya tarik atau gaya gravitasi yang dialami oleh bumi yang ditimbulkan oleh balok. Tentu saja gaya ini tidak berarti apa-apa jika bekerja pada bumi yang masanya jauh lebih besar dibandingkan massa balok. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Oke, jadi contoh soal nomor ini kita perhatikan lagi gambar ini. Perhatikan gambar yang ini. Dari gambar ini yang manakah merupakan pasangan aksi reaksi? Jadi ini sama ya, sama dengan contoh soal tadi yang ditanyakan yang mana merupakan pasangan aksi reaksi. Oke, jadi kita simak penjelasan berikut. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa jika dilihat dari gambar, sebuah balok, ini balok di atas bidang kasar, ini bidang kasarnya ditarik dengan tali. Jadi ini bidang kasar, ini balok, dan ini ditarik oleh tali. Jadi pasangan gaya aksi reaksinya adalah Vs dengan Vs aksen. Jadi Vs pasangannya Vs aksen dan T pasangannya yaitu T aksen, di mana gaya gesekan Vs bekerja pada balok, sedangkan Vx aksen bekerja pada lantai. Jadi Vx aksen ini bekerja pada lantai, kemudian Vs ini dia bekerja pada balok. Ini sudah ada harapannya. Kemudian keduanya terletak pada satu garis lurus. Jadi kedua ini terletak pada satu garis lurus. Gaya lain, T bekerja pada balok. Ini T bekerja pada balok. Sedangkan pasangan T aksen bekerja pada tangan yang menarik tali tersebut. Jadi ini bisa dilihat dari gambar bahwa T ini bekerja pada balok, kemudian T aksen ini yang ditarik oleh tangan ini. Oke. Jadi sudah jelas bahwa pasangan sudah diketahui jawabannya, di mana pasangan Vs itu Vs aksen dan T itu pasangannya T aksen. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 4. Oke, jadi perhatikan gambar di samping, perhatikan gambar ini, dimana sebuah beban digantung dengan tali, diikatkan pada atap, seperti gambar di samping. Maka gaya yang bekerja pada beban adalah gaya berat atau W yang arahnya ke bawah, dan gaya tegangan tali atau T yang arahnya ke atas. Jadi yang ditanyakan ini, apakah kedua gaya tersebut adalah pasangan aksi reaksi. Jadi yang ditanyakan apakah gaya berat W ini dengan gaya T ini merupakan pasangan aksi reaksi atau bukan. Jadi bisa dilihat penjelasan ini bahwa gaya T dan gaya W bukan pasangan gaya aksi reaksi, di mana pasangan gaya aksi reaksinya adalah gaya-gaya gravitasi antara beban dengan bumi, sedangkan gaya T dan T aksen
adalah gaya tegangan tali yang bekerja pada beban, sedangkan T aksen bekerja pada atap. Jadi bisa disimpulkan bahwa soal nomor 4 ini di mana gaya W dan gaya T itu bukan merupakan pasangan aksi reaksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 5. Oke, jadi perhatikan gambar tersebut, perhatikan gambar di sini. Jadi yang ditanyakan pada soal nomor 5 ini yang manakah yang merupakan pasangan aksi reaksi. Jadi di sini jika kita lihat pada gambar bahwa T3 dia berlawanan arah dengan T2, kemudian T2 dia berlawanan arah dengan T1, kemudian T1 dia berlawanan arah dengan W. Jadi kita langsung lihat saja penjelasannya di samping. Oke, jadi di sini sudah ada penjelasannya bahwa pasangan gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda dan berlawanan arah. Jadi dia bisa dikatakan pasangan aksi dan reaksi ketika benda yang berbeda dan berlawanan arah. Jadi kalau dia hanya satu benda saja, maka dia belum bisa dikatakan pasangan aksi reaksi. Jadi di sini dijelaskan bahwa T1 dan W bukan pasangan aksi reaksi karena bekerja pada benda yang sama, yaitu benda yang menggantung. Jadi T1 dan W ini bukan pasangan aksi reaksi karena dia hanya bekerja pada salah satu benda saja, atau ini gambar benda yang ini. Kemudian begitu juga dengan T2 dan T3. T3 ini bukan merupakan pasangan aksi reaksi karena dia bekerja pada benda yang sama, yaitu langit-langit ini. Jadi T2 dan T3 ini bukan pasangan aksi reaksi karena hanya bekerja pada satu benda saja, yaitu langit-langit. Kemudian sehingga pasangan gaya aksi dan reaksi adalah T1 dan T2 karena karena T1 ini dia bekerja pada benda yang menggantung, kemudian T2 ini dia bekerja pada langit-langit dan keduanya berlawanan arah. Jadi kesimpulannya bahwa dari gambar ini dari gambar ini dan penjelasan yang tadi kita bisa simpulkan bahwa yang merupakan pasangan aksi reaksi yaitu terletak pada T1 dan T2 karena T1 dia bekerja pada benda yang menggantung dan T2 dia bekerja pada langit-langit dan keduanya berlawanan arah. Jadi ada dua benda, ada dua, ini dia bekerja pada langit-langit, kemudian ini dia bekerja pada benda yang menggantung, kemudian dia berlawanan arah. Maka T1 dan T2 lah yang merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi.